Halo, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Surya Novanto. Saya John Willy Sibolon. Saya Christian Yoga. Saya Martino Tamparulian. Kami dari Teknik Elektro Undip Angkatan 2018. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai tugas akhir kami yang berjudul Smart Integrated Aquaponic Farming. Smart Integrated Aquaponic Farming merupakan budidaya tanaman dan ikan yang terintegrasi dan melibatkan peran teknologi Internet of Things serta sumber energi terbarukan, yaitu tenaga surya. Tugas akhir ini terbagi menjadi 4 subsistem. Yang pertama, perancangan sistem kendali suhu, dissolved oksigen, total dissolved solid, serta pakan ikan pada budaya aquaponik ikan nila. Subsistem kedua adalah perancangan sistem kendali pH, intensitas cahaya, serta distribusi nutrisi tanaman selada pada aquaponik. Subsistem ketiga adalah analisis implementasi pembangkit listrik tenaga surya dalam pengurangan emisi karbon sebagai sumber energi aquaponik. Subsistem keempat yaitu perancangan automatic transfer switch PLTS on-grid ke sumber PLTN menggunakan relay pada sistem aquaponik. Subsistem yang pertama adalah pengendalian parameter suhu, DO, TDS pada air, serta pakan ikan pada kolam aquaponik ikan nila. Cara kerja sistem dapat dilihat pada gambar berikut. Pengendalian parameter ini memiliki inputan berupa set point nilai suhu, DO, dan TDS. Pada pengendalian suhu, nilai suhu yang terbaca oleh sensor DS18B20 akan diolah oleh microcontroller Arduino Mega untuk mengendalikan water heater menggunakan kendali PID. Sedangkan pada pengendalian DO dan TDS, nilai pembacaan sensor TDS Sen 0244 dan sensor DO Sen 0237 akan diolah oleh microcontroller untuk mengendalikan pompa DC 12 volt menggunakan kendali on-off. Pemberian pakan ikan dilakukan secara otomatis dengan mengirimkan sinyal trigger berupa waktu penjadwalan pakan melalui aplikasi Blink. Ketika waktu penjadwalan telah tercapai, maka microcontroller akan mengirimkan sinyal kendali pada servo untuk menggerakkan feeder. Subsistem yang kedua adalah pengendalian parameter pH, nutrisi, dan cahaya yang menggunakan 3 parameter input yaitu nilai pH, nilai nutrisi, dalam hal ini electrical conductivity, dan cahaya. Sensor yang digunakan pada sistem ini adalah pH Sen 0161, Sen 0244, dan BH 1750. Kemudian hasil bacaan sensor akan diterima oleh microcontroller Arduino Mega untuk diolah dan memberikan sinyal kontrol untuk aktuator. Pengontrolan pH akan menggunakan metode kontrol PID untuk mengatur PWM pompa DC 12 volt dan pengontrol nutrisi akan menggunakan metode kontrol on-off untuk mengendalikan pompa DC 12 volt dan untuk pengontrolan cahaya akan menggunakan metode kontrol on-off dengan kontrol open loop untuk menyalakan dan mematikan lampu LED. Selanjutnya, yaitu analisis implementasi pembangkit listrik tenaga surya dalam pengurangan emisi karbon sebagai sumber energi aquaponik. Berdasarkan pada gambar ini, konfigurasi umum PLTS on-grid dapat dibagi menjadi 2 sistem, yakni sistem PLTS dan IoT. IoT berperan untuk mengirimkan serta memvisualisasikan data ke web server Blink sebagai sistem monitoring. Pada perancangan ini menggunakan modul panel surya merek Canadian Solar tipe CS3W 410P, lalu menggunakan MPPT App-Ever dan juga menggunakan baterai Yuasa 35Ah 12 volt. Berikut merupakan tampilan IoT dari sistem power aquaponik ini. PLTS ini berkontribusi sebesar 12,29% dalam 2 minggu untuk beban secara keseluruhan dan 61,45% untuk beban DC. Pada perancangan automatic transfer switch PLTS on-grid ke sumber PLN menggunakan relay pada sistem aquaponik, terdapat 4 buah relay modul untuk proses switching dan microcontroller SP32 untuk mengendalikan ATS dengan parameter switching berupa state of charge baterai, nilai tegangan sumber, dan kontrol melalui Ethernet. Untuk pembacaan tegangan dan arus pada baterai berasal dari reverse solar charge controller dan pembacaan pada tegangan dan arus dari power supply menggunakan sensor ACS 712 dan sensor tegangan DC. Terdapat juga rangkaian superkapasitor yang bertujuan untuk menyuplai beban saat proses switching ATS. Sistem monitoring menggunakan IoT dapat dilihat pada tampilan Blink di mana pembacaan tegangan dan arus terupdate secara real-time. Kita juga dapat memberikan input manual melalui Blink dengan menekan push button untuk mengaktifkan PLTS, PLN, dan juga emergency.